Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dina Nasyual Zahra dengan NIM 150 122 0037 akan mempresentasikan tentang measuring the brand of figure and business moguls. Dan tokoh yang saya pilih adalah Pak Joko Widodo. Personal branding penting bagi pemimpin karena membentuk citra dan persepsi publik. Saya memilih Pak Joko Widodo atau yang kita ketahui Presiden ke-7 Republik Indonesia, dikenal dengan citra sederhana, dekat dengan rakyat, dan fokus pada pembangunan. Melalui media sosial dan gaya belusukannya, Jokowi berhasil membangun personal brand yang kuat dan dikenal luas baik di Indonesia maupun di internasional. Selanjutnya ada riwayat hidup dan karir dari Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah, dari keluarga sederhana anak seorang tukang kayu. Pendidikan terakhirnya S1 Kehutanan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Dan karir awalnya menjadi pengusaha mebel dan furniture ekspor hingga ke luar negeri. Dan ada Pak Jokowi pernah menjabat 3 kali, yaitu yang pertama menjadi wali kota Surakarta dari tahun 2005 sampai 2012, selanjutnya menjadi gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 sampai 2014, dan jabatan terakhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2024. Selanjutnya ada aktivitas media sosial dan media massa dari Pak Joko Widodo. Bisa kita lihat di sini Pak Joko Widodo menggunakan 3 media sosial. Yang pertama ada Instagram dengan 58,2 juta followers. Selanjutnya ada Twitter atau X 21,8 juta followers. Dan yang terakhir ada YouTube di 3,29 juta subscriber. Media massa Jokowi kerap diliput oleh media nasional seperti Kompas, Tempo, Detik, maupun internasional seperti CNN, BBC, dan Reuters, yang sering kita lihat di TV nasional maupun internasional. Dan ya itu memperkuat citra globalnya. Selanjutnya ada analisis personal brand dari Pak Joko Widodo. Yang pertama, nilai inti dan kepribadian. Yang pertama, sederhana, hidup apa adanya, citra merakyat. Selanjutnya ada pekerja keras, fokus pada hasil nyata, terutama infrastruktur. Dan terakhir, humanis, suka menyapa langsung rakyat dan mudah berinteraksi. Selanjutnya ada visibilitas. Yang pertama, sangat tinggi di media sosial. Yang kedua, rutin diliput media nasional dan internasional. Dan yang terakhir, branding melalui gaya komunikasi yang lugas, bahasa sederhana, dan gaya belusukannya. Selanjutnya ada konsistensi. Yang pertama, citra sederhana dan merakyat, konsisten sejak wali kota Solo hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penampilan khas, kemeja putih, polos, gaya informal, dan yang seperti kita tahu menggunakan kemeja kotak-kotaknya. Selanjutnya, pesan utama selalu terkait kerja nyata, pembangunan, dan kedekatan dengan rakyat. Dan yang terakhir, value proportion. Yang pertama itu kata-katanya pemimpin dari rakyat biasa untuk rakyat. Itu menjadi simbol bahwa siapapun bahkan dari latar belakang sederhana bisa menjadi seorang presiden. Dan yang terakhir menekankan kepemimpinan berbasis kesederhanaan, keberanian, dan kerja nyata. Selanjutnya ada pengukuran personal brand Pak Joko Widodo. Pertama, yang akan kita bahas pengukuran kuantitatif. Yang pertama itu media sosial. Bisa kita lihat, pertama tuh di Instagram Pak Jokowi menggunakan konten yang fokus pada pembangunan, kegiatan, dan kehidupan sederhananya. Dan rata-rata likes-nya tuh mencapai 340 ribu dan engagement rate-nya sampai di 0,6%. Selanjutnya ada di Twitter, itu dipakai untuk pernyataan resmi dan komunikasi publik. Dan buat YouTube, di sana Pak Jokowi menampilkan seperti vlog, kunjungan kerja, dan kegiatan informal lainnya. Dan total jangkauan digital lebih dari 70 juta audiens yang aktif. Selanjutnya ada visibilitas media. Selalu konsisten menjadi tokoh paling sering muncul di media nasional dan internasional. Rata-rata disebut dalam kurang lebih 100 berita per bulan, dan media menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin pekerja keras, dekat rakyat, dan fokus infrastruktur. Dan yang terakhir adalah laporan kekayaannya. Yang paling terbaru itu di 2025 itu ada di 105 miliar, dan itu naik
sekitar 22,7 miliar sejak 2022. Kekayaan didominasi oleh tanah dan bangunan sekitar 80,51 miliar. Komponen lainnya seperti alat transportasi di 390 juta, dan harta bergerak 367 juta, dan kas setara kas dengan 23,87 miliar. Tidak memiliki utang, seluruh harta berstatus hasil sendiri, dan yang terakhir menunjukkan transparansi dan stabilitas finansial sebagai pejabat publik. Selanjutnya ada di pengukuran kualitatif. Yang pertama ada persepsi publik. Positif, sederhana, pekerja keras, membangun infrastruktur dekat dengan rakyat. Misalnya di negatif, kritik atas kebijakan kontroversial seperti Omnibus Law, IKN, dan demokrasi. Yang terakhir dinilai sebagai pemimpin yang fokus kerja namun mulai berjarak dari isu rakyat kecil. Yang kedua, reputasi di media. Dianggap sebagai salah satu presiden dengan personal brand paling kuat sejak era Soekarno. Branding dinilai konsisten dan mudah dikenali. Dan yang terakhir menjadi contoh keberhasilan branding politik di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, nomor 3, citra konsisten. Sejak awal karir politik, Jokowi mempertahankan citra pemimpin dari rakyat biasanya itu. Gaya komunikasi sederhana dan visual khas, kemeja putih polos, turun langsung ke lapangan. Dan yang terakhir, konsistensi ini memperkuat kepercayaan publik dan loyalitas politik. Yang terakhir akan kita bahas itu adalah hasil dari analisis SWOT personal brand dari Pak Joko Widodo. Yang pertama adalah Strange. Citra sederhana dan merakyat yang konsisten sejak awal karir di politik. Kedekatan dengan masyarakat melalui gaya belusukan dan komunikasi langsung. Visibilitas tinggi di media sosial dan media massa. Kredibilitas tinggi, transparan, dan dalam laporan kekayaan bersih dari skandal besar. Sehingga di weakness, kritik terhadap kebijakan kontroversial, gaya komunikasi publik kadang dianggap terlalu santai dalam situasi formal, kurangnya keterbukaan politik pada periode kedua, atau demokrasinya dianggap menurun di periode kedua. Ketergantungan pada citra personal, kerja nyata tanpa regenerasi narasi yang baru. Selanjutnya ada opportunities. Potensi memperkuat legasi sebagai tokoh pembangunan nasional modern, meningkatkan pengaruh internasional lewat diplomasi, ekonomi, dan digital. Memanfaatkan media sosial untuk membangun warisan brand pasca jadi presiden. Selanjutnya ada traits, polarisasi politik dan perbedaan opini publik yang dapat merusak citra, perubahan dinamika media, informasi negatif yang mudah viral di zaman sekarang. Dan yang terakhir, resiko penurunan kepercayaan publik pasca masa jabatan presiden. Karena banyaknya hal-hal yang viral gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.